yang terjadi yang dilaksanakan oleh Kodim dan Polres terjadi saat guru meminta kendaraan untuk diantar ke Tanjung. Kami sudah koordinasi dengan Polres di tengah jalan tepatnya di lampu merah. Kami berhenti saat pelaku sedang lengah. Abed Suwanto yang saat itu sedang mengendarai langsung mengambil pisau, tangan yang mengambil pisau, kemudian saat itu anggota Polres menyergap karena mengajukan perlawanan yang ditembak oleh polisi. Demikian, Mas. Ya, Pak Awang, apakah ada korban ini dari anggota Dandim 0817 Gresik ini, Pak? Iya, Mbak. Untuk sementara korban dari anggota saya tidak ada. Baik itu Pak Wanto sendiri yang melaksanakan perebutan anak dan pisau ini, hanya luka kecil saja di bagian jari. Lebihnya tidak ada, Mbak. Ya, Pak Awang, kemudian bagaimana langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Kodim 0817 terkait kasus ini? Terkait dengan kasus ini, tentunya kita berkasi diri bagaimana apabila ada situasi yang cukup mencegah, kemudian ada hasil yang membahayakan, kita akan tetap tenang dan juga menenangkan masyarakat sekitarnya, terutama sekolah yang di depan seperti ini. Kita akan mengadopsi untuk murid-murid sekolah supaya berlatih tenang dan akan jaga situasi yang aman. Oke, terima kasih Pak Awang atas informasinya. Dan kita beralih ke informasi lainnya. Ini Zahriani Putri 4 SD yang tadi siang menjadi korban penyanderaan. Hingga kini kondisinya masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Semen Gresik, pemirsa. Ya, tim medis menyatakan bahwa korban mengalami trauma psikis sehingga butuh terapi khusus. Zahrani Putri Agustin, usia 9 tahun, siswi Sekolah Dasar Negeri SDN 2 Tlogo Patut, Jalan Kartini, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik ini, hingga kini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Semen Gresik. Selain mengalami syok, siswi kelas 4 SD ini juga menderita luka di bagian dada sebelah kiri sehingga butuh perawatan medis. Meski kondisinya mengkhawatirkan, keluarga korban mengaku lega dan bersyukur setelah putri mereka terbebas dari penyanderaan. Tolib Bahasuan, dokter yang merawatnya, mengatakan korban mengalami trauma psikis sehingga butuh terapi khusus serta dukungan moral pihak keluarga dan orang-orang terdekatnya. Sedangkan kondisi luka di bagian dada kiri yang dideritanya sudah tertangani dan kondisinya tidak terlalu mengkhawatirkan. Dari Gresik, Jawa Timur, Ika Hidayat, Raja Wali Televisi. Penyandera anak SD di markas Kodim Gresik, Jawa Timur. Pelaku bernama Fuad tewas bersimbah darah saat dibekuk di pinggir jalan. Sementara, korban bernama Zahriani Putri Agustin mengalami luka di bagian leher. Tubuh korban tampak lemas akan penyanderaan tersebut. Ketika penyandera itu lengah, langsung saya merebut tangan kanan yang pada saat itu memegang pisau. Saya tarik dengan tangan kanan saya dan tangan kiri saya masukkan ke leher anak itu supaya pisau yang akan ditancapkan nanti kena tangan saya. Sehingga pisau itu bisa saya rebut dan anak kecil ini juga saya rebut. Nah, ketika saya rebut anak kecil ini, tim buser ya, dan pisau sudah terlempar. Setelah itu anak kecil saya rebut, tim buser langsung menyerbu penyandera tersebut. Dari Gresik, Solihul Huda melaporkan. Antara pelaku SD bernama Zahriani Putri Agustin dengan Komandan Kodim 0817 Gresik, Jawa Timur di salah satu ruangan Makodim.
Pelaku yang diketahui bernama Fuad, warga Lombok Barat ini terus menodongkan pisau dapur ke leher korban. Anak SD yang masih berumur 9 tahun ini lemas dan tidak berdaya dalam kapan pelaku yang terus menghunuskan pisau ke arah korban. Anggota TNI dan polisi yang ada di lokasi terus melakukan negosiasi dengan pelaku. Namun negosiasi yang berlangsung lebih dari 2 jam ini tidak membuahkan hasil. Pelaku yang seorang diri ini tidak kunjung melepaskan korban. Pelaku kemudian meminta diantarkan ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk pulang ke rumah. Demi keselamatan korban, petugas memenuhi permintaan pelaku dan membawa mobil patroli Kodim menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dari Gresik, Solihul Huda melaporkan. Seorang siswi